Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai bab apa kemarin? Istijah. Beristijah. Jadi kemarin kita bahas definisi istijah. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja. Istinja. Definisi istinja. Definisi istinja. Membersihkan dan menghilangkan najis yang keluar dari kemaluan, kubul dan dubur dengan air atau dengan tisu. Kemarin kita bahas ya. Sekarang yang mana? Syarat-syarat batu. Nah, jadi orang beristinja itu boleh pakai air, boleh pakai batu. Zaman dulu batu, tapi zaman sekarang adalah pakai tisu, air dan tisu. Kalau orang barat itu banyak pakai tisu aja. Boleh nggak pakai tisu? Boleh. Tapi syaratnya gimana? Nah ini syarat batu atau tisu. Kita baca sekarang ya. Halaman berapa? 20. Syarat batu atau tisu yaitu satu, suci. Yakni batu itu tidak najis atau bernajis. Nah, jadi kalau ada orang beristinja pakai batu, batunya dilihat dulu, mesti suci. Jangan batunya najis. Bagaimana batu najis? Umpama ada tahi ayam yang sudah membatu, atau tahi sapi yang sudah keras kayak batu, itu tidak bisa digunakan sebagai batu istinja. Kenapa? Karena bendanya najis. Begitu juga tisu. Kita lihat tisunya ini terbuat dari bahannya apa. Kalau bahannya terbuat dari benda yang najis, maka tisu itu tidak boleh digunakan sebagai alat istinja. Ya, tidak boleh. Mesti batunya atau tisunya suci. Suci dulu. Atau bernajis. Bagaimana bernajis? Batunya asli batu, tetapi batunya habis dikencingin kucing umpama, atau tercebur di kotoran manusia. Nah, nggak bisa. Atau tisunya bagus, tisunya suci, tapi tisunya ini bekas digunakan untuk istinja, bekas istinja digunakan lagi, nggak bisa. Ya, atau tisunya habis ngelap darah. Ya, ada orang tisunya pecah, dilap pakai tisu. Tisunya itu boleh nggak sebagai alat istinja? Kenapa? Karena dia bernajis. Nah, jadi bedanya najis dan bernajis. Kalau najis, bendanya itu najis. Kalau bernajis, bendanya itu suci, tapi kena najis. Makanya disebut bernajis. Jadi suci ya, pertama syaratnya batu tadi. Yang kedua, keras atau beku alias tidak basah. Nah, batunya kering, keras, kering. Bukan batunya basah atau tisu basah.
Nggak boleh ngelap alat kelamin itu pakai tisu basah, nggak boleh. Mesti tisunya Kering. kering. Nah, itu yang ibu-ibu beristinja untuk mengistinjakan anak kecilnya yang bayi itu tidak sah kalau pakai tisunya basah, apalagi tisunya mengandung alkohol. Alkohol ini masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah alkohol itu suci atau tidak. Nah, guru-guru kita banyak menyarankan alkohol itu tidak usah dipakai. Makanya kalau ada minyak harum yang ada alkoholnya, tidak usah dipakai. Parfum yang beralkohol jangan dipakai. Apalagi yang apa? Yang cuci tangan sekarang tuh apa? Antiseptik. Antiseptik ada alkoholnya. Sanitizer. Hah? Sanitizer. Nah, Abu ya gak bisa bilang tuh. Apa tadi? Sanitizer. Sanitizer. Nah, pokoknya itulah. Itu katanya dingin, ada kandung alkohol, sebaiknya tidak digunakan. Lalu apa caranya? Pakai sabun biasa. Cuci tangan, pakai sabun, disiram, pakai air, sudah bersih. Kalau pakai alkohol, maka ini masih diperdebatkan antara ulama apakah itu suci atau tidak suci. Apalagi tisunya, tisu yang basah pakai alkohol. Tisu bayi ada namanya mitu. Ambil mitu, ambil mitu, ambil mitu. Ada iklannya nggak itu? Nah, itu sebaiknya tidak usah digunakan. Pakai apa? Pakai tisu kering dulu. Ngelap alat kelamin anak bayi, pakai tisu kering, baru terakhir nanti pakai tisu basah. Bagaimana caranya? Kita sebutkan caranya. Intinya jangan pakai tisu kering ya, jangan pakai tisu basah, harus tisunya kering. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Benda itu mampu untuk bisa menghilangkan kotoran. Maka tidak sah kalau beristinja menggunakan kaca. Nah, jadi bendanya itu mesti kasar. Tahu kasar? Tahu. Kasar yang kira-kira itu kalau diusapkan ke alat kelamin depan atau belakang, najisnya akan hilang. Ini kasar seperti ini, kasar. Nah, bisa digunakan. Tisunya, tisu kayak tisu punya aku ya. Nah, ini tisunya, tisu. Ini agak kasar, bisa digunakan untuk melap. Maka tidak sah kalau seandainya bendanya itu licin, ini seperti kaca matanya gue. Melap, nggak bisa. Ya, atau keramik nih, keramiknya licin, nggak bisa. Botol, buang air kecil dilap begini, bisa nggak? Nggak bisa, karena dia licin. Daun pisang, bisa nggak? Licin. Maka jangan digunakan, apalagi daun keladi, daun tebu, pakai daun tebu, luka. Nah, jadi bendanya itu kasar, kayak kain, kayak tisu. Tapi kalau licin nggak boleh. Kayu juga, tapi licin kayunya. Nah, dicek, habis dicek, tidak bisa. Ini keramik licin, tidak bisa. Ya, harus bendanya kasarnya. Maksud kasar itu yang standarnya benda itu bisa menghilangkan najis, benda najis yang menempel di alat kelamin itu. Nah, kira-kira yang keempat, benda-benda itu tidak ada kemuliaan padanya, maka tidak sah kalau beristinja menggunakan kertas-kertas Al-Quran atau makanan seperti kue yang kering. Nih kertas ini atau tisu ini. Nah, tisu.
ditulisin Bismillahirrahmanirrahim di tisu ini. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu digunakan sebagai Istinja. istinja, alat istinja. Apa hukumnya? Haram. Haram. Istinjanya tidak sah dan haram, berdosa. Ya. Atau kue. Nah, ada ote-ote, habis makan ote-ote. Bisa ada ote-otenya. Terjemur di matahari kering. Nah, kayak batu ote-otenya sudah. Lalu digunakan untuk istinja. Boleh enggak? Tidak boleh. Sah atau tidak istinjanya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia makanan. Makanan mulia enggak? Mulia. Iya, tidak boleh. Jadi tidak boleh makanan sebagai alat istinja atau ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di kertas atau hadis-hadis yang ditulis di kertas, maka tidak sah dijadikan alat istinja. Udah dipaham kira-kira? Nah, itu syaratnya. Apabila terkumpul 4 tadi, padat, kasar, suci, padat, kasar, tidak ada kemuliaan di benda tadi, maka boleh digunakan sebagai alat istinja. Apa saja? Batu boleh, kain boleh, kayu boleh, tisu boleh, daun pohon boleh, apa saja. Ya, tidak ada masalah. Yang penting syaratnya 4 tadi: suci, padat, kasar, tidak ada kemuliaan di benda tersebut. Nah, itu alatnya dulu ya. Kalau kita bicara air kemarin kan airnya mesti air mutlak, suci, mensucikan. Kalau mau istinja pakai air mutlak, suci, mensucikan. Air mutlak ada berapa kemarin? Ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit adalah hujan, salju, embun. 4 dari langit, sungai, sumur, laut. Laut, sungai, sumber. Apa bedanya sumur dengan sumber? Kalau sumur digali, kalau sumber keluar sendiri. Kayak kita di pondok itu sumur buat digali masuk 80 meter baru dapat air. Tapi kalau sumber keluar sendiri. Nah, air yang 7 macam itu boleh digunakan untuk istinja. Tapi kalau airnya kena najis, kurang dari 2 bulan kena najis, boleh nggak dipakai istinja? Ya, airnya mustakmal, habis dipakai wudhu air tersebut, lalu dipakai lagi untuk istinja, sah nggak? Nah, itu ya, itu syarat air untuk istinja. Kalau syarat batu atau tisu yang digunakan untuk sebagai alat istinja, yang 4 tadi: suci, padat, kasar, tidak ada kemuliaan di benda tersebut. Nah, udah dipaham kira-kira? Baik, kita lanjut. Nah, kalau sudah kita tahu bendanya tadi, maka caranya, bagaimana caranya beristinja pakai tisu? Sebelum kita masuk membahas tentang caranya, perlu kita ketahui dulu bahwa orang yang beristinja pakai tisu ini hanya membersihkan bendanya, tidak bisa menghilangkan bekasnya. Ya, orang kencing pakai tisu, benda najisnya hilang nggak? Tapi bekas najisnya masih ada nggak? Masih ada. Lalu bagaimana alat kelaminnya? Najisnya tetap najis, tapi najisnya dimaafkan. Artinya, kalau seandainya dia beristinja pakai tisu dengan cara yang benar, bagaimana cara yang benar? Nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Beristinja dengan cara yang benar, kita sebutkan syarat-syaratnya. Maka istinjanya sah. Istinjanya sah. Lalu dia berwudu
lalu dia salatnya sah nggak? Sah. Kalau dia salat sendiri, salatnya sah. Kalau dia jadi makmum, salatnya sah. Kalau dia jadi imam, salatnya sah juga. Tapi kalau makmumnya berisinya pakai air, imamnya pakai tisu, imamnya pakai tisu istinjanya, makmumnya istinjanya pakai air, imamnya salatnya sah atau tidak? Sah. Makmum sah atau tidak? Makmumnya tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena makmumnya isinya pakai air. Kalau air itu isinya pakai air, itu menghilangkan benda najis, juga menghilangkan bekas najisnya. Tapi kalau orang berisinya pakai tisu, hanya menghilangkan bendanya, tidak menghilangkan bekasnya. Artinya alat kelamin orang itu masih ada najis, tapi dimaafkan. Yakni kalau dia sholat sendiri, sholatnya sah. Atau jadi makmum, sholatnya sah. Atau jadi imam, sholatnya sah. Masalahnya yang makmumnya. Kalau makmumnya isinya pakai air, imamnya berisinya pakai tisu, maka si makmum yang ikut dengan imam yang berisinya pakai tisu tadi, sholatnya makmum tidak sah. Kenapa? Karena makmum sempurna istinjanya, sedangkan imam sempurna tapi kurang. Artinya hilang bekasnya, tapi hilang bendanya, tapi tidak hilang bekasnya. Itu imamnya sah, makmumnya tidak sah. Kalau makmumnya tahu si imam tadi berisinya pakai tisu. Nah, kecuali satu level. Bagaimana satu level, satu derajat? Imamnya berisinya pakai tisu, makmumnya juga berisinya pakai tisu. Satu level enggak? Imamnya pakai tisu, istinjanya, makmumnya juga berisinya pakai tisu. Maka imam dan makmum kedua-duanya salatnya sah. Mudah dipaham? Itu sama orang jadi imam salat berjamaah. Ada seseorang bacaannya itu nggak bisa benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dia salatnya sah enggak? Sah. Kenapa? Karena memang ya, lidahnya lidah seperti itu. Mau bagaimana lagi sudah? Ada nggak santri yang begitu? Ada. Kan? Tapi dirubah-rubah bisa, pelan-pelan. Makanya bicaranya jangan terlalu cepat. Padi, dirubah. Nanti kalau orang dengar nggak paham. Ya. Nah, airnya itu terlalu parah. Coba rambutan. Rambutan. Rambut ular lari lurus. Tidak apa-apa. Tapi masih ada kedengaran airnya. Ini yang tidak ada sama sekali. Uang lari lurus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dia jadi imam, kalau dia salat sendiri, salatnya sah enggak? Kalau dia jadi makmum, salatnya sah enggak? Nah, kalau dia jadi imam, salatnya sah enggak? Nah, permasalahannya makmumnya. Kalau ada jadi imam, Ar-Rahmanir-Rahim, dia jadi imam begitu. Makmumnya Ar-Rahmanir-Rahim, kata si makmum. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia jadi imam. Imamnya sah,
makmumnya gimana? Tidak sah. Kenapa? Karena mengikuti imam yang bacaannya kurang fasih. Sama tadi istinja tadi. Orang yang istinja pakai tisu kalau jadi imam, sholatnya sah nggak? Tapi yang makmum, kenapa? Karena makmumnya istinjanya pakai air. Lebih tinggi derajatnya yang pakai air daripada tisu. Nah, kecuali satu level tadi. Imamnya Ar-Rahmanir Rahim, makmumnya juga Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Sama-sama. Selevel, tidak apa-apa. Ya, orang sumbing. Anaknya makan apa? Iya. Jadi orang sumbing dia bicaranya nggak sempurna. Ada yang cuma bibirnya yang sumbing bolong. Yang parah itu kalau sampai langit-langitnya bolong. Abuya pernah mentasniakan anak perempuan sumbing, bibirnya sumbing sampai gusinya juga bolong, jadi bolong sampai ke dalam. Tasniakan, bapak orang kaya bilang, pakai ini, anak saya mau tasniakan, cuma yang tadi sumbing, kata saya nggak apa-apa. Istri saya malu tasniakan, nggak apa-apa, kata saya itu. Tasniakan saja, itu adalah beban orang tua untuk anaknya. Dan kata Buya itu anak itu nanti dioperasi, kan sekarang ada operasi sumbing. Jadi waktu tasnya itu bibirnya masih bayi, bolong gitu. Bibirnya rongkang sampai Buya pas kasihkan madu di tenggorokannya, dia mah hilang lagi, terpegang bolong juga di dalamnya. Bolong. Nah, itu selamatan, makan kambing sebagainya. Nah, beberapa bulan berikutnya anaknya ini dibawa pakai kereta jalan-jalan lewat di depan rumahnya Abuya. Assalamualaikum, iya salam. Ini anak saya kemarin sudah dioperasi. Oh, bagusnya, bibirnya bagus sudah. Ya, dalamnya gusi, atasnya bagus. Ya, sudah. Nah, kata Abuya, alhamdulillah bagus sudah. Cuma ada bekas Jepang jahitan di sini. Nggak apa-apa. Itu takdirnya seperti itu, mau bagaimana lagi sudah. Nah, ada operasi sumbing tadi, tidak ada masalah. Nah, makmumnya sumbing, imamnya sumbing, sah nggak dua-duanya? Nah, kenapa? Selevel. Imamnya sempurna, makmumnya sumbing. Sholatnya sah nggak? Sah. Imam sah, makmum sah. Ya, makmum sholat sendiri sumbing, sholatnya sah nggak? Sah. Ya sah. Kenapa sah? Karena sendiri, karena dia sholat sendiri. Sama juga orang yang istinja pakai tisu tadi atau batu. Kalau dia istinja pakai tisu lalu dia sholat sendiri, sholatnya sah. Kalau dia jadi makmum berimam dengan imamnya yang istinja pakai air, imam sah, makmum sah. Kalau kalau imamnya berisinya pakai tisu, makmumnya berisinya pakai tisu, ya, dua-duanya sah. Nah, yang salahnya itu yang tidak sah ya. Kalau imamnya isinya pakai tisu, makmumnya berisinya pakai air, maka imamnya sah, makmum tidak sah. Makanya di caranya ya, ini Abuya terangkan aja lah duluan sebelum kita baca syarat-syaratnya karena waktunya sempit. Nah, jadi kalau sekarang kita mungkin tidak terpikirkan berisinya pakai tisu, orang pakai air benar aja kok. Iya sekarang. Tapi nanti kalau naik pesawat, kalau ke Jakarta cuma 2 jam. Tapi kalau ke Mekah 11 jam. Dari Balikpapan 11, iya, ke Mekah sana ke Madinah 11 sampai 13 jam.
Lama di pesawat. Abu aja kalau naik pesawat bisa sampai 2-3 kali kencing. Dingin di atas pesawat. Kalau pesawat dingin. Kencing terus. Bagaimana? Masa kita mau siram? Nanti airnya kemana-mana, masuk ke bawah lantai, masuk ke dalam kabel, konslet, jatuh pesawatnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu nanti isinya pakai tisu. Nah, caranya gini. Ini umpama ya, kencing, ambil tisu kering. Sudah kencing habis, nah tisu kering. Robek tisunya. Ambil tisu, lap. 1, 2, 3. Nah, ini panjang tisunya. Bukan tisu panjang. 1 robek pertama, lap 1. Ambil lagi, lap kedua, ambil lagi, lap ketiga. Sudah 3 kali diusap, nah baru ambil tisu, dibasahin kan ada airnya, tapi sedikit aja ya, terangnya sedikit, dibasahin tisunya, baru diperasin. Kalau laki-laki kan enak, tinggal bersih sudah dia. Ini yang kita terangkan kemarin yang Abu bilang tergabung 2. Berisinya pakai tisu dan berisinya pakai air. Nah, caranya nanti kita lihat syaratnya. Cuman untuk sementara prakteknya adalah ambil tisu 1, ambil tisu 2, ambil tisu 3. Baru terakhir ambil tisu dibasahin. Selesai. Begitu juga di alat kelamin belakang. Nih, dobur. Ambil tisu kan gini. Ambil lapin, 1, ambil tisu 2, ambil lagi tisu 3. Kemudian basahin tisunya terakhir. Sudah hilang tuh bekasnya tuh. Apa bendanya hilang, ambil tisu, baru lap lagi. 1. Masih tidak enak, ambil lagi tisu basah, basahin 2, sampai kita merasa betul-betul bersih. Itu cara dulu untuk sementara. Ya. Abu ya sering melakukan itu kalau perjalanan jauh kemana begitu. Jadi pakai tisu, ya, airnya dikit, sudah tisu lap dulu, 2, 3, baru birai. Paham kira-kira? Nah, yang repotnya itu Abu ya pernah di hotel atau di mana itu, di Balikpapan hotel mana? Mau buang air kecil, buang air kecil. WC-nya ternyata nggak ada tisu atau apa itu, di situ. Terus nggak ada kawannya. Biasanya kan kalau di WC duduk ada yang selang ini. Ini nggak ada, di mana kata Abu ya? Nyiramnya gimana? Ternyata di belakang sini dibuka tuh, saya keluar dari belakang, dari dalam klosetnya tuh, nyemprot, Jadi itu kalau kita duduk ya di apa namanya klosetnya itu duduk begitu, kloset duduk, nggak usah pakai air, tinggal duduk begitu, nanti dia buka, tinggal keluar benda anunya, selangnya, nyemprot, terus langsung kena dubur. Ya, langsung nyuci sendiri dia. Kalau mau digosok. Nah, seperti itu. Abu ya bingung, aduh gimana ya? Ya. Maka kencingnya kan madep ke sana. Akhirnya pas buka, nyemprot airnya, wah basah baju Abu ya. Keluar dari kamar WC teman-teman Abu ya, gimana tadi? WC-nya gimana? Ya itu susah kata Abu ya, susah. Ya, WC-nya orang barat itu susah. Paham kira-kira? Nah itu. Ada bertanya? Tidak ada? Berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi? Lewat berapa Isa? 7 lewat 35 Isanya sekarang. Ya sudah, cukup dulu. Nanti kita akan bahas syarat-syarat berisinya pakai batu atau tisu, insya Allah. Cukup sekian dulu.
semoga ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min 'ulumiddin fa'alqiha ilayna kullama nahda ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya